Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Pemirsa, sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika pra-peradilan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Roy mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Di pra-peradilan kedua, Roy Suryo diputus kalah. Perjalanan hukum Roy Suryo dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo menghasilkan dua putusan pra-peradilan dengan hasil yang berbeda. Dalam permohonan pertama pada putusan yang dibacakan 7 Juli 2026, Roy Suryo memperoleh kemenangan. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Dalam amar putusan lainnya, Hakim juga membebankan biaya perkara kepada termohon dengan jumlah nihil. Tentu saja, sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Namun dalam pra-peradilan kedua yang digelar 20 Juli 2026, Roy Suryo harus menerima kekalahan. Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo I Ketut Darpawan memutuskan menolak seluruh permohonan pra-peradilan kedua Roy Suryo. Hakim menilai Roy Suryo sengaja memecah satu persatu dan menyalahgunakan pra-peradilan dengan tujuan menunda pokok perkara. Dengan demikian, penetapan status tersangka Roy Suryo sah. Kita hormati putusan ini, dan tentu kalau ditanyakan pada Mas Roy, apakah Mas Roy siap untuk pokok perkara? At any time kita siap. Ya, ini adalah the lawyer's way untuk mencari jalan agar kemudian Mas Roy ringan, ya, kemudian ringan langkahnya ketika harus berhadapan dengan pokok perkara. Selain itu, Roy Suryo juga sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan ketiganya yang meminta ganti rugi dan rehabilitasi ke Polda Metro Jaya atas penangkapan, penahanan, serta penggeledahan yang dinyatakan tidak sah dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Roy Suryo membantah tudingan yang menyebut pihaknya sengaja mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid untuk menunda sidang pokok perkara kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kini Roy Suryo tengah mengajukan pra-peradilan jilid 3 atas ganti rugi imbas penahanan Polda Metro Jaya.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya sengaja menunda-nunda pokok perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Refli menepis tudingan seusai sidang pra-peradilan ketiga kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan pra-peradilan merupakan hak yang dimiliki pihaknya. Menurutnya ada kebolehan mengajukan pra-peradilan kembali selama poin permohonan berbeda dan tidak mengulangi poin yang sama. Kami tidak ingin menyerang siapapun, tapi kalau kami dikatakan menunda-nunda, ya kalau dalam fakta hari ini yang menunda itu bukan kita. Nah itu. Penundaan terjadi 1 pekan kemudian karena ketidakhadiran turut termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang juga akan menjadi penuntut kalau misalnya masuk perkara pokok. Tapi selama item permohonannya itu berbeda, itu adalah hak. Hak itu bisa kita ambil, bisa tidak. Tidak boleh ada siapapun yang kemudian mengatakan hak itu tidak boleh digunakan dengan prejudice gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi Rifai Kusumanegara menilai kubu Roy Suryo sengaja mengulur-ulur waktu dengan mengajukan gugatan pra-peradilan berjilid-jilid. Ia menilai langkah itu hanya membuang waktu karena gugatan tersebut membuat sidang pokok perkara tak kunjung digelar. Pertimbangan hakim ini cukup keras ya, kalau buat saya ini cukup keras sampai menyimpulkan bahwa ditujukan untuk mengulur-ngulur pemeriksaan pokok perkara dan merupakan upaya yang tidak menghormati atau menyalahgunakan lembaga pra-peradilan. Buat saya ini pertimbangan yang cukup keras dari Hakim PN Jakarta Selatan yang seharusnya menjadi perhatian bagi para pihak, termasuk dalam mengajukan upaya pra ketiga. Sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan kubu Roy Suryo atas ganti kerugian imbas penahanan Polda Metro Jaya ditunda hingga pekan depan karena pihak kejaksaan tak menghadiri persidangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo dengan agenda mediasi ketiga. Sejumlah rektor UGM yang menjadi tergugat memilih tidak hadir. Sidang gugatan terkait keabsahan legalisir ijazah Joko Widodo memasuki agenda mediasi ketiga. Di kesempatan ini Rektor UGM Ova Amelia, Profesor Naim, dan Profesor Budiadi selaku tergugat 7 hingga 9 tidak hadir. Sikap mereka yang memilih absen baik secara offline maupun online dinilai tidak punya itikat baik menyelesaikan persoalan. Dalam mediasi tersebut, penggugat ingin memastikan apakah tergugat benar-benar pihak yang menandatangani legalisir ijazah Jokowi untuk pencalonan wali kota Solo hingga Presiden RI. Pimpinan fakultas yang melegalisir ijazah. Nah, legalisirnya ada 2 lagi, yaitu Prof. Naim yang melegalisir ijazah tahun 2005, 2010, 2012, 2014, dan Profesor Budiadi yang melegalisir ijazah tahun 2019. Nah, ini saya bisa lagi. Saya lebih concern dengan Pak Prof. Naim karena beliau 4 tanda tangan dipakai dan beliau juga orang tua yang harus kita hargai, hormati. Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak duduk dengan sejajar Presiden Prabowo Subianto pada sidang Kabinet Paripurna kemarin jadi sorotan. Istana pun buka suara, di mana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut perubahan tata letak kursi hanyalah persoalan teknis semata. Sidang Kabinet Paripurna Senin 20 Juni 2026 menampilkan pemandangan berbeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat yang digelar di Istana Negara ini, kursi Gibran berada di sisi kanan depan Prabowo. Gibran duduk bersama jajaran menteri mulai dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Perbedaan posisi duduk Prabowo dan Gibran ini pun jadi sorotan. Namun Menteri Sekretaris Negara menyebut perubahan tata letak hanyalah masalah teknis semata. Ia pun membantah adanya isu ketidaksetaraan antara Presiden dan Wapres. Karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout
kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi Presiden dan Wakil tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden. Sebagai perbandingan, dalam sidang Kabinet Paripurna 13 Maret 2026 lalu, posisi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejajar. Keduanya duduk dalam satu meja yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan.